Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita sedang berada di Ustaz di lokasi Taman Literasi Kolaka Utara. Ya. Pemandangan alhamdulillah, iya kota Lesusua. Alhamdulillah pemandangan paginya begitu cerah, udara begitu segar. Ya, mungkin ada satu pertanyaan mungkin bisa antum jawab mengenai tentang seputar ruqyah syariah. Pertanyaan begini, bagaimana penjelasan tentang jalannya setan masuk ke dalam tubuh manusia sehingga bisa menguasai jiwa dan raga manusia, kemudian menguasai harta dan keturunannya. Mungkin bisa dibantu jawab Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, terkait bagaimana setan bisa menguasai jiwa, raga, harta dan keturunan manusia. Kita tahu bahwa manusia dan jin ya, ini adalah selalu berinteraksi dimanapun ya, kapanpun ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya jin itu akan selalu berada ya, atau nimbrung ya dalam setiap kegiatan manusia, ke kantor, perjalanan ya, kemudian tidur, sampai pun kemudian masuk ke kamar mandi dan urusan hubungan suami istri. Olehnya di sini Islam ini sangat sempurna ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung ya dari segala tipu daya, makar ya, dan upaya-upaya mereka untuk kemudian menyakiti atau bahkan mungkin menguasai manusia gitu. Nah, setan ini akan menguasai jiwa, raga, harta dan keturunan manusia lewat empat macam cara. Empat macam cara. Yang pertama itu adalah ya, biasanya kalau di daerah Jawa ya, atau misalnya mungkin di daerah Sulawesi ya, atau biasanya ini di Jawa itu biasanya dikenal dengan istilah pesugihan ya. Nah, pesugihan ini atau mungkin ada bahasa tertentu ya di Sulawesi ya, ini mencari kekayaan secara cepat atau ingin kaya ya secara cepat. Nah, biasanya ini adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh manusia yang kadang-kadang memiliki atau yang memiliki kesempitan dalam ekonomi ya, sehingga pesugihan ini mereka lakukan ya dengan jalan yang singkat ya. Tentu ini adalah merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam ya, dalam agama kita tentunya. Pesugihan ini biasanya dilakukan oleh suami istri ya, dan apalagi kalau suami istri ini memiliki anak ya, kemudian mereka memiliki keterbatasan atau himpitan ekonomi, maka salah satu caranya adalah, naudzubillah min dzalik, semoga Allah melindungi kita, ini dengan melakukan pesugihan ya. Pesugihan ini ada ritualnya ya, dan kemudian pesugihan ini ada tumbal ya. Ya, kita tahu tumbal ini diperlukan ya. Jadi di bagian di bagian Jawa atau di Indonesia, di Nusantara pada umumnya ya, tumbal ini biasanya dilakukan bagi orang yang pesugihan. Itu biasanya tumbalnya adalah anaknya atau yang paling dia sayangi di antara anak-anak atau keturunannya atau apapun. Jadi dilakukan seperti itu, yang paling dia sayangi. Itu. Muncul pertanyaan, berarti ini merupakan syarat yang disepakati, yang memang ini datangnya dari setan, syarat yang diberikan dari setan, atau
Bagaimana ini Ustaz? Dengan memberikan tumbal dengan orang-orang yang dicintai atau disayanginya. Gimana itu? Iya, 6. Ini adalah bentuk syarat yang diberikan oleh setan. Nah, pesugihan ini tadi ya latar belakangnya adalah ingin kaya, ingin memiliki harta. Ya, sehingga jalannya adalah yakni dengan meminta bantuan dari kalangan jin. Itu. Tentu mereka tidak akan mau melakukan sebuah pekerjaan kecuali di atas keuntungan atau di atas imbalan yang mereka lakukan. Harus ada imbalan, ya, imbalan timbal balik. Jadi setan tidak akan mau mengerjakan sesuatu tanpa ada imbalan yang kau berikan. Ya, ini yang difirmankan oleh Allah di dalam surah An-Naml, itu ayat yang ke-128, ya. Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din, ya Allah, sesungguhnya kami telah saling memberikan kesenangan satu sama lain. Itu. Rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya, itu. Nah, kemudian ini ya pesugihan. Jadi orang itu akan meningkat kekayaannya ketika dia telah deal dengan kontrak itu. Dan ini tidak diputus sampai kontrak itu selesai. Nah, imbalannya adalah tadi, ya, adalah anaknya, ya, atau keturunannya akan diganggu. Down syndrome, sampai kemudian gila permanen, ya, ya, sampai kemudian ada yang terbunuh secara tiba-tiba, ada yang kemudian dicekik secara tiba-tiba. Ini adalah imbalan. Dan ini terjadi. Terjadi. Dan ada kisahnya atau mungkin? Kisahnya ada. Gitu ya? Iya. Ini pesugihan. Jadi naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita melakukan hal itu. Ini. Jadi memang ritual pesugihan ini sangat kejam ya. Sehingga setelah tumbalnya dilakukan, maka akan meningkat kekayaan itu. Tetapi kekayaannya semu, sebentar saja. Itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah dengan jimat. Ya, jimat. Nah, jimat ini biasanya digantungkan di toko, ya, ataupun di tempat masuk di mana ada jualan, ya, itu. Nah, ini tentunya ini adalah semuanya adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jimat ini juga sama ya. Kemudian yang ketiga itu adalah melalui santet atau sihir. Ya. Ya, santet atau sihir, misalnya orang tua atau kakek nenek kita yang pernah mengamalkan ilmu sihir atau santet, ini secara tidak langsung itu akan berakibat imbasnya kepada keturunannya, bukan hanya dia, tapi keturunannya. Jadi ini bukan berbicara masalah dosa kan? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu ya dibalas sesuai apa yang dia kerjakan. Misalnya dosanya dia ya dibalas dosanya. Tapi dia berbeda, bukan masalah dosa di sini, masalah imbas dari perbuatan syirik ini. Imbasnya kepada siapa? Keturunannya. Jadi kita bukan berbicara dosa, tetapi imbas dari ya, kesalahan. Ya, dari perbuatan syirik itu. Itu keturunannya. Gitu dia. Nah, ini bahayanya ya. Ini santet. Sehingga betul-betul harus dilakukan pertobatan ya, tobatan nasuha, dan kemudian ikrar pemutusan ya dengan apa yang telah dilakukan oleh leluhurnya. Gitu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah melalui pusaka. Nah, jadi kita tahu bahwa di Nusantara atau mungkin di kalangan mungkin orang-orang dulu ya, ini memiliki pusaka yang biasa mereka lestarikan. Kalau di daerah Jawa ini adalah seperti keris, ya, ya keris macam-macam ya. Kalau di Jawa, kalau di Sulawesi, ada cincin ya, ya ada yang di ini. Jadi pusaka ini adalah bentuk yang diagungkan, dimuliakan. Dasarnya sebenarnya benda ini
ya, ini tidak bermasalah. Tidak memiliki Ah, tempat apa-apa. namun ketika diperlakukan secara berlebih, diagungkan, bahkan di apa namanya, dilakukan ritual, kemudian diambilkan bunga 7 rupa dan diambilkan airnya, ya, airnya dari sumur 7 rupa pula. Kemudian, ya, keris ini atau pusaka ini kemudian apa namanya, dimandikan istilahnya. Nah, ini juga adalah merupakan ritual yang bisa menyebabkan setan ini menguasai jiwa raga, ya, kemudian harta dan keturunan manusia itu sendiri. Nah, itu olehnya ini sangat-sangat bermanfaat agar kita tidak masuk dalam perangkap itu adalah sebisa mungkin seluruh apa yang saya sebutkan dari 4 hal tadi jalan masuk setan ini adalah dicegah, dihindari. Kalaupun misalnya itu ada kesalahan dari leluhur kita, maka kita berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir pagi petang, ya, atau juga dengan perlindungan lain dengan ruqyah mandiri, ya. Ini sangat membantu, ya, sangat membantu kita untuk terlepas dari jeratan. Ibaratnya seperti riba, ya. Ya, riba. Orang kalau misalnya habis pergi ngambil di bank, ya, kredit di bank, kemudian tiba-tiba langsung Anda mau putuskan. Oh, nggak bisa. Anda harus selesaikan, ya, utang tunggakannya itu sampai selesai masanya, baru kemudian Anda bisa lepas. Kalau Anda tiba-tiba lepas di jalan, nggak bisa, gitu. Saking kuatnya perjanjian. Saking kuatnya, gitu. Ketika sudah diterima, saking kuatnya perjanjian itu. Nah, itu. Nah, kalau Anda lepas dari perjanjian itu, maka si jin ini akan menagih, ya, menagih kepada anak keturunannya, diteror, ya, dibuat sakit, sakitnya tidak jelas, tidak terdeteksi medis, ya. Kemudian sakitnya juga ada yang mirip dengan leluhurnya, misalnya sesak nafas, ternyata ayah dan ibunya atau neneknya atau kakeknya juga punya riwayat sesak nafas yang sama. Nah, ini dia. Bisa jadi indikasi ke situ. Jadi memiliki penyakit yang sama dengan leluhurnya. Ya, itu dia. Ya, semoga Allah melindungi kita dari makar dan tipu daya setan, ya, dan menghindarkan kita harta, jiwa, ya, keturunan kita dari tipu daya bala tentara iblis, ya. Dan ya, semoga kita terus meningkatkan ibadah kita agar ikatan ini bisa, atau misalnya pengaruh-pengaruh negatif dari apa yang dilakukan leluhur kita bisa lepas. Demikian. Ya, masih ada satu pertanyaan ini, Ustaz. Tadi kan kita sudah bisa menangkap beberapa poin, ada 4, ya. Poin bagaimana syaitan itu bisa jalannya masuk menguasai jiwa dan raga manusia, kemudian harta dan keturunannya. Yang pertama tadi adanya pesugihan, ya. Kemudian yang kedua adanya jimat, kemudian yang ketiga adanya sihir, kemudian yang keempat adanya benda pusaka. Nah, ketika di salah satunya ini, ya, dilakukan, bagaimana kira-kira untuk menepis efek atau kemungkinan imbas yang sudah mengenai anak dan keturunannya? Kira-kira tips apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terganggu seperti itu, Ustaz? Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Pertama adalah, kalau sekiranya itu adalah pernah dilakukan ritual atau memiliki pusaka atau apa, tempat leluhurnya, maka sebaiknya diruqyah di tempat itu. Ya, diruqyah, ya, di tempat tersebut. Misalnya dia pernah dilahirkan di tempat neneknya. Itu kan neneknya ternyata memiliki ilmu-ilmu sihir, atau dia memiliki pusaka, atau misalnya dia memiliki apa saja, ya, itu diruqyah di tempat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, ya, jaga diri dan keluarga dengan zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Jadi pertama tadi ruqyah dulu, ya, ruqyah. Setelah itu kemudian bentengi diri dengan zikir pagi dan petang.
binatang. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ini bisa dilakukan dengan ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri diri sendiri, ya, dengan ayat-ayat ruqyah yang sudah antum semua biasa baca, ya, itu perlu ruqyah mandiri. Dan kemudian yang keempat itu adalah hijrah total, gitu. Jadi jangan sampai perilaku kita, ya, itu masih sama dengan leluhur kita, ya kan? Nah, namanya kan memiliki kesamaan tabiat. Jadi di sini yang paling penting poin keempat itu adalah hijrah dari yang tadi tidak sunnah menjadi sunnah. Dari tadi tidak mengenal yang namanya tidak mengenal namanya sunnah, usahakan kenal yang namanya sunnah, ya, dan berjamaah lah, ya, karena setan itu akan selalu mengincar orang yang tidak berjamaah. Jadi maksudnya berjamaah adalah sholatnya berjamaah, datang ke majelis ilmu, ya, untuk menghilangkan syubhat-syubhat yang ada dalam dirinya. Ini ada empat hal, ya. Ini. Jadi yang terakhir ini adalah hijrah, ya, rubah pola dari diri sendiri, anak-anak, istri, ya, itu dirubah total, gitu. Barakallahu fikum. Ya, ya, wafik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita yang kemungkinan mereka mengalami hal-hal yang seperti yang dijelaskan tadi. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Allahu akbar, Allahu akbar.